Halo, selamat sore semua pemirsa. Balik lagi kita ke Bincang Bola. Apa kabar Bung Egar? Baik, Rifan. Alhamdulillah. Tegar Ketemu lagi kita. Sidraya ini tampaknya lagi happy kayaknya nih. Happy banget lah. Kemarin habis pertandingan Malaysia lawan Indonesia, kita menang dan juga ngebantai. Akhirnya episode ini kan ada karena kita lolos ke bawah semifinal. Oh gitu. Kalau misalkan Tenang. Indonesia sampai final dan juara, apakah kita akan teruskan channel ini? Pasti. Nanti kita nggak cuma terkait dengan sepak bola Indonesia, tapi nanti sepak bola di luar negeri juga kita bakal bahas sih. Ini sebenarnya persembahan buat ini sih, timnas yang lagi berlaga di Piala AFF. Semoga event kali ini kita bakal keluar sebagai juara. Amin. Gar, kita langsung bahas Singapura nih. Yes, oke. Pertandingan nanti kick off-nya dimulai jam 19.30 ya? Benar. Jam 7:30 malam. Prediksi buat skuad Indonesia bagaimana, Gar? Oke, prediksi menurut gua sih nggak jauh beda kayaknya pas lawan Malaysia. Mungkin ada beberapa perubahan sedikit ya. Mungkin kalau di penjaga gawang tetap si Nadio Argawinata tetap bakal jadi starting line up di posisi kiper. Yang kedua di sayap kanan pastinya tetap Asnawi. Kalau yang di back tengah tetap Fahrudin. Nah, di sini ada sedikit perubahan. Kemarin yang gue sama Fahrudin kan ini ya, siapa itu? Si Dewangga ya. Dewangga. Kemarin ya. Dewangga. Kemungkinan besar karena lawan Singapura dan secara fisik mereka ini tinggi-tinggi dan besar-besar, kemungkinan si Elkan Bagot bakal turun dari menit pertama seperti Van. Untuk back kiri pastinya tetap si Pratama Arhan, man of the match pertandingan kemarin lawan Malaysia, cetak 1 assist dan 1 gol. Dan untuk lini tengahnya kemungkinan si Dewangga bakal ngisi DMF menggantikan Rahmat Irianto. Tapi juga tetap tergantung taktikal sendiri sih, soalnya si Ramai Rumakik dipastikan nggak bakal bisa main malam ini karena akumulasi kartu. 2 kartu kuning, jadi pertandingan di leg pertama dia dipastikan bakal absen. Nah, mungkin lawan Singapura kita bakal lebih menguasai lini tengah, mungkin si Evan Dimas dan Ricky Kambuaya bakal jadi starting line up di pertandingan nanti malam. Sementara kalau sayapnya tetap sayap kanan pastinya tetap Witan Sulaiman, sayap kiri pastinya Irfan Jaya tetap bakal jadi pilihan utama karena Egy kabarnya hari ini udah sampai di Singapura, tapi Sintayong memberikan ini sih waktu istirahat lebih karena memang jauh dari Slovakia, mungkin ada jet lag, jadi kemungkinan stamina Egy masih belum 100%, jadi masih diistirahatkan terlebih dahulu di leg pertama. Kemudian kan di leg kedua kemungkinan bakal ngisi starter, atau bahkan mungkin untuk ngerasain atmosfer Piala AFF di babak kedua mungkin Egy bakal diturunin mungkin di menit-menit akhir. Dan yang striker utamanya kemungkinan tetap Ezra karena biar dia bertarung sama back Singapura Irfan Fandi yang badannya besar, karena kalau ini Ezra diharapin buat jadi pemantul buat sayap-sayap kita biar nusuk ke pertahanan Singapura gitu, Van. Gar, soal strategi Sintayong sendiri nih, leg pertama kan berhadapan dengan Singapura dan di home away ini sepertinya tidak berlaku ya gol tandang. Betul. Ya. Jadi mungkin ada gambaran sedikit terkait dengan prediksi formasi yang akan diterapkan oleh Sintayong itu seperti apa? Sepertinya sih tetap sih, kita kalau ngelawan Singapura di atas kertas kemungkinan kita masih lebih unggul ya daripada Singapura. Jadi gua rasa Coach STY bakal lebih menyerang karena untuk mencari gol sebanyak-banyaknya. Jadi di leg pertama kita bisa unggul dengan margin gol yang cukup, sehingga di leg kedua kita bisa lebih untuk menyimpan tenaga seandainya memang rezeki Indonesia bakal melanggang ke final. Jadi kita bisa untuk lebih santai lah di pertandingan kedua untuk menatap partai final. Tapi kita juga gue nggak bakal ngomongin final terlebih dahulu. Kita harus lewatin dulu hadangan dari Singapura. Jadi kemungkinan gue rasa STY bakal manfaatin di leg pertama ini untuk benar-benar mencari gol sebanyak-banyaknya. Kemudian di leg kedua kita bisa
tahu bahwa posisi kita di mana setelah leg pertama ini selesai untuk mempersiapkan di partai selanjutnya. Gar, gue coba untuk memeta kekuatan Singapura sendiri nih, Gar. Menurut lu siapa, Gar? Ini ada 5 pemain Singapura yang wajib diwaspadai timnas Indonesia di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Pertama, Safwan Baharudin, tanggapannya menurut lu gimana nih? Ya, Safwan Baharudin, salah satu pemain senior back mereka kan, yang main di Liga Malaysia. Gua rasa tetap kita waspadai karena memang secara postur dia sangat tinggi dan pastinya bola-bola atas dia ketika set piece. Ingat Singapura cetak 7 gol dari headingan itu 4 gol, Van. Jadi mereka manfaatin banget terkait dengan ini sih postur-postur mereka. Jadi kita tetap harus ini sih waspadai si Safwan Baharudin terkait dengan heading-headingnya dan bola-bola atas dia. Ini lanjut nih ke Faris Ramli nih. Menurut lu gimana nih dengan pemain satu ini? Salah satu pemain senior juga. Ini gelandang serangnya Faris Singapura ya. Kemarin dia cetak 1 gol lawan Filipina. Ya pastinya motor serangan ada di dia selain si pemain Korea Selatan naturalisasi mereka. Jadi kita tetap harus matikan mungkin si Dewa ataupun Rahmat Irianto yang bakal dimainin bakal bisa untuk gua harap bisa matiin pergerakan dari Faris Ramli. Oke, lanjut ke pemain berikutnya. Kelihatan gak, Gar? Masih belum ini loading kayaknya. Waduh. Oke, coba kita lanjut ke ini. 2 pemain kunci timnas Singapura. Oke. 2 pemain kunci timnas Singapura bakal absen di laga semifinal. Ya, betul banget. Jadi 2 pemain kunci mereka, Gabriel Kwak sama Shakir Hamzah. Di sini mereka cedera, akhirnya mereka harus meninggalkan timnas Singapura di ajang AFF ini. Yang pertama, Gabriel Kwak kemarin dia itu gelandang serang mereka, dia itu bagus banget. Ketika lawan Filipina, dia cedera, akhirnya dia harus ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan turnamen AFF tahun ini. Sementara Shakir Hamzah kemarin cederanya pas lawan Thailand, Van. Nah, ini salah satu back yang sangat-sangat berbahaya karena dia wingback dan dia bisa untuk nyerang pertahanan kita. Jadi ya cukup beruntung juga lah kita 2 pemain Singapura, Shakir Hamzah sama Gabriel Kwak nggak bisa tampil. Ya setidaknya untuk memperingan pertahanan kita agar tidak terlalu banyak diserang oleh pemain Singapura. Lanjut mungkin ke head to head nih, Gar. Terkait head to head ya, antara Indonesia dengan Singapura, lu ada tanggapannya gak nih? Dimulai dari 2007 nih. Oke, ini kalau head to head dengan Singapura, kalau dari AFF kita udah ketemu sejak tahun 96 ya. Kalau head to head-nya kita 4 kali kalah, 3 kali menang, dan 2 kali imbang. Ini yang terakhir tahun 2007, Piala AFF kita imbang 2-2 sama Singapura, sementara di babak grup Piala AFF 2008 kita kalah ya 2-0. Dan di 2012 kita menang. Yang kita tahu kemarin skuad AFF kita yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia Premier League, kita berhasil mengalahkan timnas Singapura. Kemarin juga kita sangat mengejutkan banget sih karena kita bisa menang lawan Singapura dengan pemain yang seadanya. Sementara di Piala AFF 2016 ketika main di Manila kita juga berhasil memenangkan pertandingan 2-1. Gol dari Stefano Lillipali di masa-masa akhir babak kedua menyelamatkan kita untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara pertemuan terakhir kita di Piala AFF 2018 terakhir kita main di National Stadium, Van. Pas kita lagi away ke Singapura, kita kalah 1-0 sama Singapura lewat gol kapten mereka, Haris Harun. Jadi kemungkinan kalau dilihat dari skornya juga pastinya cukup berimbang, tapi mungkin untuk kali ini karena timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain yang muda dan punya semangat baru, gua rasa sih timnas Indonesia punya chance buat memenangkan pertandingan malam ini, Pak. Berbicara soal head to head nih, jauh ke belakangan, mungkin lu masih ingat tahun 2004 ketika Piala Tiger, ketika di final, bagaimana Singapura menghapus mimpi dari timnas Indonesia. Lu ada tanggapannya nggak memori tentang 2004?
Ya, 2004 kita melaju sampai final. Kita ngelawan calon tim lawan kita, lawan Singapura, dan kita kalah di final dua leg, 3-1 dan 2-1, sehingga agregat kita 5-2. Ya, itulah salah satu pemupus impian kita menjadi juara di tahun 2004, yang pada tahun 2004 kemarin, pemain fenomenal mereka, Noah Alamsyah, sangat-sangat menjadi mimpi buruk kita. Dia mencetak gol di partai final dan mengubur impian timnas Indonesia. Ya, jadi gue harap sih malam ini kita lah yang sekarang mengubur mimpi Singapura untuk melaju ke partai final. Berbicara soal rekor pertemuan sendiri, Gar. Yes. Mungkin Indonesia masih unggul lah, dan ini ternyata sejarah panjang ya ketika 57 kali pertemuan dengan Singapura. Tapi mungkin di era modern seperti ini mungkin Indonesia sedikit setengah langkah lah tertinggal dari Singapura. Lu ada tanggapannya gak, Gar? Ya, kalau rivalitas Singapura dan Indonesia ini sudah sangat, ini udah lama banget ya, dari tahun 1960. Dimulai dari dulu di Kings Cup di Thailand, kita pertama kali ketemu Singapura, dan kalau kita lihat juga statistik, kita sangat jauh sih. Kalau misalnya statistik pertandingan, kita menang 30 kali, imbang 9 kali, dan 18 kali kita menerima kekalahan dari Singapura. Sementara Singapura kan sebenarnya bagusnya ketika mereka melakukan program naturalisasi pada tahun 2004. Ketika itu kan mereka melakukan proses naturalisasi besar-besaran untuk mengangkat dan mendongkrak prestasi timnas mereka, dan mereka berhasil. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara rekor pertemuan dan rivalitas, kita selalu jauh di atas Singapura ya, Van, ya. Jadi mereka juga bagus-bagusnya juga baru-baru tahun dekade 2000-an, dan setelah mereka melakukan proses naturalisasi yang cukup berhasil sih, ketika zaman-zamannya Abu Kasmir, terus si Daniel Bennett, Mustafik Fahrudin, mereka akhirnya Singapura sudah mulai mengimbangi kita, sehingga rekor head to head di AFF mereka bisa mengalahkan kita. Tapi gue harap sih nanti malam Indonesia di dua leg, gue berharapnya sih di dua leg ini bakal sabu bersih kemenangan dari Singapura buat memperbaiki head to head kita sama Singapura di Piala AFF. Berapa banyak pemain naturalisasi dari Singapura, Gar, untuk saat ini? Kalau saat ini naturalisasinya, ini yang menarik adalah Singapura, setelah tahun 2012 mereka juara, mereka tidak pernah lolos dari fase grup. 2014 mereka di fase grup, 2016 fase grup, 2018 juga fase grup. Nah, ketika mereka di fase grup, mereka sudah mulai meninggalkan kesukaan mereka untuk menerusasi pemain-pemain asing, sehingga ini kan prestasi mereka setelah tahun 2012 menjadi juara akhirnya cukup merosot. Dan di tahun ini faktanya mereka hanya satu pemain naturalisasi yang mereka lakukan. Dia adalah pemain Korea Selatan, Kim Il-suk, yang gue agak lupa namanya sih, Kim siapa gitu kan, nomor 15, pemain Lion Sailor City. Dia satu-satunya pemain naturalisasi dari Singapura sekarang, dan itu juga bakal jadi salah satu ancaman sih buat timnas Indonesia, karena lu tahu sendiri kemarin ketika Warrior FC sebelum jadi Lion Sailor, dan dia pindah ke Home United lawan Persija Jakarta, yang ngobrak-ngabrik Persija Jakarta kan dia, pertahanan Persija. Jadi dan nyaris direkrut juga, Gar. Iya, betul, nyaris direkrut juga sama Persija. Nah, ini salah satu pemain naturalisasi yang patut kita waspadai. Kemungkinan dia bakal main di tengah, karena dia permainan juga ngotot ala Korea Selatan. Dan pastinya gue yakin Coach STY bakal bisa meredam dia, karena memang tahu tipikal permainan pemain-pemain Korea Selatan. Gar, ini gue coba nge-share soal formasi perkiraan nih Singapura nih. Ini pas lawan Filipina nih. Lo ada tanggapannya gak nih dengan formasi 5-4-1 ini? 5-4-1 ya. Kalau di sini sih ini sebelum si Gabriel Kwak dan Shahir Kamzah cedera ya. Kalau di sini tetap pasti tetap untuk kiper senior mereka Hasan Sani tetap bakal bermain, karena senioritas dia sebagai kiper yang pasti butuh ketenangan melawan timnas kita. Dan untuk right back-nya mereka tetap Zulkarnain Zuslivan, dan untuk back tengahnya si Irfan Fandi, salah satu pemain yang bakal kemungkinan kayaknya udah diincar sama John Bux Motor. Dia hari ini kan main di BG Patum di Thailand sebagai juara di Thailand. Nah, di tengah ada Safwan Baharudin, bakal tetap ada di tengah, dan
Di tengah juga ada Arifin. Dan kemungkinan kalau Shakir Hamzah ini kan udah cedera, Evan, ya. Kemungkinan bakal di pemain muda mereka, Adam Nur, nomor 20. Sepertinya itu. Kalau yang lain mungkin Gabriel Kwak aja sih yang nggak bisa main. Kalau di depan tetap Iksan Fandi bakal jadi motor serangan mereka di lini depan. Menurut lo di leg pertama ini Singapura seperti apa untuk strateginya nih menghadapi asuhan Sintayong nih? Ya, kemarin coach mereka yang dari Jepang, Tetsuya siapa gitu, gue lupa. Dia bilang bahwa dia tahu sih kelemahan Indonesia kan, udah tahu titik kelemahan Indonesia ya. Kayaknya dia bakal eksploitasi, tapi menurut gue sih kalau di atas kertas mungkin Singapura bakal lebih sedikit menunggu sih. Bagaimana membaca permainan Indonesia, apakah Indonesia lebih menyerang atau lebih bertahan. Barulah mereka bisa menentukan pilihan apakah mereka bakal lebih offense atau lebih defense di pertandingan nanti malam. Dan menurut lo mungkin strategi apa yang harus diterapkan oleh Sintayong ketika menghadapi anak-anak Singapura ini di leg pertama? Apakah seperti melawan Vietnam atau habis-habisan seperti lawan Malaysia? Ya, seperti gue bilang tadi sih, sebenarnya menurut gue sih bakal ini sih lebih ofensif ya. Secara di atas kertas kita, pemain kita dan taktikal kita lebih di atas Singapura. Beda dengan ketika kita lawan Vietnam, yang kita tahu Vietnam sangat kuat di Asia Tenggara. Mereka jadinya coach STY bakal realistis ketika harus menerapkan tactical defense. Kalau lawan Singapura sepertinya bakal lebih menyerang sih, dan bakal mencari gol-gol sebanyak-banyaknya agar di leg kedua, karena ini 2 leg, agar lebih bisa untuk lebih santai lah di pertandingan kedua nanti. Ini ada yang lucu nih, ketika legenda Singapura nih kipernya, masih ingat gak nih? 2004 Singapura bongkar rahasia untuk Indonesia. Lionel Lewis ya, kiper legend tuh, satu-satunya. Lewis mengatakan timnas Singapura di bawah asuhan Tatsuma Yoshida berbeda jauh dengan Singapura di eranya. Dan dia mengatakan bahwa timnas Singapura saat ini gemar menguasai bola dan tidak main bertahan. Ada tanggapannya Gan terkait dengan perkataan yang diujarkan oleh mantan kiper legendaris di Singapura nih? Ini lagi-lagi kita ngomenin ini ya, sama seperti kayak kemarin kita ngomenin legenda Malaysia Safri Salih yang ngerenin timnas kita. Nah, sementara ini Lionel Lewis, mantan kiper legendaris Singapura yang merasakan nikmatnya juara AFF tahun 2004-2007, ngasih statement juga nih. Ya, gue sih kalau melihat permainan di Singapura dari beberapa pertandingan, mereka mainnya terbuka dan menyerang sih. Jadi coach Tetsuya Yoshida juga lebih suka akan ini sih di offense. Jadi ketika kemarin juga kalah lawan Thailand pun, Singapura bermain sangat menyerang sehingga ada lubang di pertahanan yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain lapis kedua Thailand, sehingga Thailand berhasil memenangkan pertandingan. Nah, gua harap sih coach Tetsuya Yoshida juga bakal ini sih nyuruh anak buah dia buat melakukan ofensif ke lini pertahanan Indonesia, sehingga pertahanan mereka bisa terbuka dan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Garuda. Seperti itu sih, Pak. Gar, ini kan banyak publik yang berharap banyak dengan hadirnya sosok Sintayong dan jajaran kepelatihan nih. Menurut lo, ekspektasi dari masyarakat Indonesia terhadap pelatih dari Korea ini pantas gak sih? Atau jangan terlalu tinggi lah, kita belum masuk final, atau seperti apa Gar, menurut lo? Ya. Sebenarnya kalau ekspektasi penduduk timnas sih wajar-wajar aja sih, karena memang pasti pengen timnas kita menjadi juara, apalagi sejak pertama kali dihelat tahun 96, kita sudah 5 kali masuk final dan kita selalu menjadi juara runner-up. Untuk ekspektasi, gue nggak bisa nyalain supporter juga, mereka pastinya punya ekspektasi yang tinggi terkait dengan timnas Indonesia, karena kita belum pernah juara di ajang AFF ini, ajang prestige di Asia Tenggara. Dan juga untuk STY juga ini sih dia juga pastinya paham akan pressure ini. Jadi gua harap sih STY kasih yang terbaik, dan jika pun hasil tidak memihak pada timnas kita untuk menjadi juara, jangan pernah menghujat STY. Ingat, STY ini pelatih baru yang baru memoles timnas kita, dan ingat dia juga memilihnya adalah prospek panjang.
di starting lineup kita banyak sekali pemain-pemain yang di bawah 19 tahun, di bawah 20 tahun yang prospek sangat panjang. Nah, ini disiapkan oleh STY buat jangka panjang, nggak hanya di AFF ini, dia pasti untuk memberikan untuk di kualifikasi Piala Asia dan juga mungkin untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 mungkin seperti itu sih, Pak. Jadi gue harap sih apapun hasilnya, pengurus PSSI juga supporter kita tetap harus dukung STY karena kita lihat progresnya STY ini sangat bagus sekali. Gimana cara permainan, secara fisik juga sangat-sangat berubah sekali. Gue baru kemarin sih serius melihat lawan Malaysia itu anak-anak Garuda gak pernah sekalipun berhenti untuk berlari, berhenti untuk menyerang. Serius gue juga senang juga ngeliat progres di bawah STY. Gue harap sih, kan STY kan bakal berakhir di tahun 2023 ya untuk kontraknya. Gue harap sih siapapun nanti ketua umum PSSI misalnya pun kalau si Iwan Bule bakal tetap lanjut, gue harap sih tetap STY sih yang megang. Karena STY udah ngasih pondasi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus buat timnas kita. Jadi gue harap sih STY dipertahankan sesuai dengan keinginan netizen nih gue ya. Bisa 10 tahun lah biar kita bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti, bahkan bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2026 yang rencananya bakal menambah kuotanya. Jadi di Asia bakal ditambah jadi awalnya 4 menjadi 6 atau sampai 7 nanti. Gitu sih Pak. Ini berbicara soal perubahan. Menurut lo perubahan apa yang paling mendasar ketika Sintayong pertama kali megang Indonesia? Timnas Indonesia. Perubahan pastinya sih stamina dan fisik ya. Lo ingat kalau Sintayong pertama kali ke Indonesia dia bilang satu hal yang saya bakal perbaiki adalah fisik dan stamina pemain Indonesia. Gimana tahu kita kalau nonton timnas Indonesia di menit 70-80 itu sudah anggaplah 70, mereka udah habis tenaganya. Jadi ketika habis tim lawan bisa dengan gampangnya ngobrak-ngabrik pertahanan kita dan berhasil memenangkan pertandingan dari timnas kita. Dan STY dia tidak melulu hanya taktik, dia pasti yang diperbaiki apa dulu dasarnya. Nah, dasar pemain kita menurut gua sih emang stamina sih yang belum. Ketika stamina sudah jadi, nah masalah taktik itu bakal bisa lebih mudah untuk diterapkan di 90 menit pertandingan. Jadi sangat-sangat kelihatan sih kalau misalnya STY benar-benar punya patokan sangat mendasar dan sangat fokus terkait dengan apa-apa aja yang dia butuhkan untuk membangun sebuah tim yang kuat di masa depan nanti. Gar, kita bergeser nih dari timnas Indonesia dan Singapura. Mungkin kita membahas sedikit lah terkait dengan pertemuan antara Vietnam dan Thailand. Ini final yang kepagian mungkin ya? Ya, final kepagian lah. Banyak orang yang bilang bahwa Vietnam dan Thailand harusnya bisa bertemu di partai puncak AFF tahun ini. Tapi apalah daya kita bisa mengacaukan plan-plan para pengamat sepak bola di Asia Tenggara bahwa ternyata Vietnam dan Thailand sama-sama harus saling bunuh di babak semifinal untuk merebutkan satu tiket final. Nah, gue sih ini bakal menjadi pertandingan sangat menarik. Gue pasti bakal ikutin pertandingan semifinal kedua besok ini antara Vietnam sama Thailand. Karena memang di dua pertemuan terakhir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia ronde kedua kemarin, Vietnam dan Thailand sama-sama bermain imbang di dua pertandingan home dan away. Tidak ada yang mereka bisa saling mengalahkan dan bahkan skornya juga identik sama-sama 0-0 di leg pertama dan leg kedua. Ini bakal menjadi pertandingan menarik sih. Bakal menguras sangat-sangat mungkin energi mereka buat masuk ke final dan gua harap Indonesia bisa melaju ke final dan bisa memanfaatin energi kedua calon lawan kita ini yang terkuras habis dan bisa manfaatin buat jadi juara. Gue harap sih gitu sih, Pak. Menurut lo, pertemuan antara karakteristik dua pelatih antara pelatih dari timnas Thailand dan Vietnam ketika bertemu nih, apakah polanya tetap sama, terus menyerang atau saling bergantian atau bagaimana, Gar? Kalau kita lihat dari track record Vietnam di bawah Park Hang-seo pasti dia lebih bakal tetap menyerang dan pastinya juga Thailand secara permainan dia tidak ada sejarahnya lawan tim Asia Tenggara dia bakal defense. Jadi si coach mereka si Paul King bakal lebih tetap menyerang. Mungkin ada beberapa ini sih mungkin lebih menjaga kedalaman karena kita tahu bagaimana kecepatan Vietnam sangat-sangat baik dan bisa untuk mengancam pertahanan Thailand. Mungkin tidak bakal ada ini sih lebih ke pertandingan yang lebih terbuka sih menurut gue, jadi jual beli serangan dan siapa sih yang lengah itu bakal dihukum oleh pemain lawan. Oke. Ini kick off
mungkin sekitar 3 jam lah, 3 jam lagi atau 3 jam lagi. ya 3 jam Kita posisi lagi. kelima. Yes. Gue minta ke lu untuk menyebutkan nama pemain antara pemain Indonesia dan Singapura yang menjadi pemain kunci untuk pertandingan nanti. Menurut lu siapa? Ya, kalau gue mungkin dari Singapura, pemain kuncinya pastinya sang kapten mereka si Haris Harun, dia jadi jenderal pertahanan, jenderal lini tengah dari timnas Singapura yang menghubungkan lini belakang dan lini depan. Jadi kemungkinan pemain kunci yang harus kita lock, kita matikan di lini tengah yaitu Haris Harun. Sementara Indonesia, gue sih harap semuanya bakal on fire hari ini, tapi tetap jadi karena kita ketika menang kita harus cetak gol, jadi gue harap si Ezra malam ini menjawab kepercayaan dari Coach STY buat bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang Singapura. Gar, gue tertarik dengan dua sosok pemain ini di timnas Indonesia, antara Pratama Arhan dan Alfeandra Dewangga. Lu ada pendapat soal dua pemain ini, Gar? PSIS Semarang. Pratama Arhan sama siapa? Dewangga. Iya. Lu ada tanggapan nggak nih soal dua pemain ini? Ya, dua pemain muda yang sangat prospek sangat cerah di masa depan di bawah Coach STY, ya kan. Arhan yang selalu digadang-gadang bakal main di luar negeri, salah satu pemain idolanya STY juga. Ya, kita tahu kan dia punya banyak kelebihan dari segi fisik dan juga dari lemparan ke dalam dia juga sangat bagus. Gue harap dia malam ini bakal on fire kemarin lawan Malaysia. So, Dewangga adalah salah satu pemain yang tidak tergantikan dari sejak awal di grup B. Tidak pernah tergantikan, selalu bermain full 90 menit. Dan ini salah satu pemain yang multifungsi di timnas Indonesia, di mana dia harusnya posisi alaminya adalah center back, tapi dia bisa menjadi defense midfielder. Nah, salah satu pemain yang bisa punya banyak posisi ini sangat-sangat membantu timnas kita ketika tergantung taktikal pelatih buat melakukan sebuah pertandingan. Jadi kedua pemain ini sangat-sangat gua apresiasi banget, di mana mereka masih muda, pastinya masih umur 19 tahun, tapi mereka sudah bisa mengemban beban timnas kita buat bisa berbicara banyak di ajang AFF ini. Gua harap sih ketika timnas Indonesia entah itu mereka juara ataupun terhenti di semifinal ataupun final, gua harap permainannya tidak terhenti di pergelaran AFF ini ya, Gar ya. Semoga dapat berlanjut untuk kancah yang lebih tinggi lah. Tidaknya Asia dulu lah. Ya. Next level kita bakal ke Piala Asia kan 2023. Nah, kebetulan tahun depan bakal dilakukan drawing. Jika Indonesia menang di dua leg lawan Singapura, kemungkinan kita bakal bisa naik ke pot 3. Posisi saat ini kan kita ada di pot 4 kan. Mungkin menyulitkan kita juga sih di kualifikasi Piala Asia nanti. Kemungkinan kalau bisa menang di dua leg lawan Singapura, posisi kita bakal naik, dan juga ditambah dengan FIFA Match Day juga di bulan Januari. Kalau kita bisa manfaatin buat cari lawan yang bagus dan bisa memenangkan dan bisa dapat poin yang banyak, kita bisa masuk ke pot 3 yang lebih bagus. Jadi kemungkinan ini hot prospect juga sih sebenarnya pemain-pemain pilihan STY ini. Dia juga dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia tahun depan juga. Di bulan Juni, ingat juga sistemnya home turnamen kok. Jadi mungkin ada 4 tim dan tidak ada home away karena mungkin masih pandemi. Jadi gue harap AFF ini juga, entah Indonesia bakal juara atau tidak, tim ini bakal dipertahankan buat bisa berbicara banyak di Piala Asia. Kita udah lama loh ke Piala Asia. Terakhir tahun 2007 ketika kita menjadi tuan rumah bersama tetangga-tetangga kita. Dan menurut gue mungkin itu salah satu penampilan terbaik di 2007. Dan mungkin minus Boas. Itu kalau Boas nggak cedera mungkin paten itu mainnya. Iya. Kita ingat kan 2007 kita cuma kalah 1-0 dari dua raksasa Asia, Korea Selatan dan Arab Saudi, dan kita bahkan bisa mengalahkan Bahrain 2-1 lewat gol legenda Persija. Ya. Bambang Pamungkas. Gue mau tanya dong soal penyelenggaraan Piala Dunia U20, Gar. Ini ada perkembangan nggak, Gar? Kan ini sempat terhenti karena pandemi nih. Bagaimana, Gar? Ya, Piala Dunia 2020 kan, Piala Dunia U20 tahun 2023, awalnya 2021 karena pandemi kita harus rela untuk menggesernya ke tahun 2023. Untuk saat ini sih mungkin karena kita masih punya banyak waktu ya, sekitar 2 tahun, dan juga masalah infrastruktur, persiapan, kita juga bisa punya lebih banyak waktu, dan juga sebenarnya untuk infrastruktur kita juga sudah persiapkan sudah sedari awal, jadi tidak ada masalah. Kemungkinan hanya di persiapan pemain-pemain kita, tapi juga
kemungkinan besar kan kita bakal dipegang oleh Coach STY kan kemarin pas timnas U18 juga dipegang sama dia, dan TC di Turki bersama timnas senior kita. Jadi kemungkinan kerangkanya STY sudah tahu kita salah satu pemain idola gua, Ronaldo Kuateh, ada di situ. Kemungkinan kerangka yang kemarin di Turki mungkin hanya di otak-atik sedikit lah, tapi kerangkanya tetap masih yang ada di TC yang di Turki kemarin terakhir sih, Van. Oke, Dan kita juga masih punya banyak waktu kok. Masih 2 tahun lagi. Oke, semoga kita sekarang nih berharap dan berdoa semoga permainan Indonesia malam ini menghibur ya, dan setidaknya memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan Singapura lah. Iya. Dan nanti menghibur seperti lawan Malaysia kemarin, Pak. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi pas leg kedua ya. Sebelum leg kedua kita akan ketemu lagi. Sebelum leg kedua. Leg kedua di hari Sabtu malam Minggu. Pasti banyak yang nonton tuh. Oke, terima kasih Bapak Tegar Sinoraya. Selamat beraktivitas kembali. Salam bincang bola. Salam bincang bola, Bu Ivan.